Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada, siapkan hati untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun kau berada. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Pada hari ini, tema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang dicari. Karena banyak orang salah cari dalam kehidupan ini sehingga hidupnya kurang berdampak. Kita mau belajar saat ini dari seorang yang bernama Gideon. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23 dan 24. Alkitab menceritakan bahwa Gideon adalah seorang yang penakut. Dia anak muda yang kurang diperhitungkan. Waktu dikasih tugas, dia begitu khawatir dan dia berkata, aku ini masih muda, aku ini kaum minoritas, aku ini hanya suku terkecil di bangsaku. Dan ternyata di Hakim-Hakim 6, 23, 24 kita melihat ada titik balik dari seorang anak muda yang penakut sampai bisa menjadi pahlawan bagi kaum dan bangsanya. Kita berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab bahasa Inggrisnya, dikatakan di sana bukan hanya keselamatan. Di kitab bahasa Inggris, di King James Version, dikatakan, and the Lord said unto him, peace be unto you. Fear not, thou shalt not die. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet Ofra of the Abiezer. Nah Bapak Ibu, ternyata dikatakan di Alkitab bukan hanya keselamatan, tapi dalam bahasa aslinya itu adalah peace be unto you. Dan Gideon tidak membangun mezbah keselamatan, tapi membangun mezbah yang dikatakan Jehovah Shalom. Dari sini saya percaya bahwa Gideon berubah dari orang yang penakut, pecundang, orang yang minoritas menjadi orang yang menjadi pahlawan berbangsanya karena dia mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Modal utama Gideon untuk bisa berubah keadaannya karena dia mendapat berkat damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu semua, ternyata damai sejahtera itu begitu penting perannya sehingga sangat kita perlukan. Alkitab berkata dalam Roma 16 ayat 20 bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ternyata peranan kerja dari Allah damai sejahtera begitu luar biasa. Ia yang menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Ia yang menghancurkan ketakutan. Ia yang menghancurkan segala intimidasi, segala serangan dari hidup kita. Seringkali orang berdoa puasa,
berdoa bersama-sama, yang dicari kekuatan, yang dicari kemenangan. Padahal ternyata yang membuat seorang menang, yang membuat seorang mengalahkan rasa takutnya, yang membuat seorang mengalahkan segala intimidasi di sekitarnya disebabkan oleh keadaan yang tidak mendukung dia, ternyata itulah damai sejahtera. Itu damai sejahtera perannya begitu luar biasa Bapak Ibu. Sebab itu saya berdoa Bapak Ibu, hari-hari ini kita nggak salah cari lagi. Mari cari damai sejahtera. Bukan cari yang lain. Karena waktu kita punya damai sejahtera, maka yang namanya kekuatan, yang namanya kuasa, itu akan kita miliki. Waktu damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini bagaimana keadaan Bapak Ibu? Adakah damai sejahtera di hatimu? Mari kejar dan cari damai sejahtera dengan hidup dalam pengampunan dengan Tuhan. Dan miliki kerendahan hati dengan orang-orang sekitar kita. Lepaskan pengampunan dan buang kecewa dalam hati kita. Pastilah damai sejahtera yang dari Tuhan mengalir buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan akan memimpin kita kepada perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa. Bukan karena hebat kita, tapi karena damai sejahtera Allah memimpin kehidupan Bapak Ibu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan Maranatha, Tuhan menyebut kita di kedatangan Dia kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.